Saya menyampaikan, saya tidak belum bacakan persen-persennya, Pak. Saya langsung sebut bahwa acara hari ini masalah COVID. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini terjadi, Pak. Ini cuma bisa kebersamaan, Pak, yang bisa menanggulangi COVID ini, Pak, melawannya. Sopir-sopir sudah dilaksanakan ke Kapolda, semuanya rata pakai masker, alhamdulillah. Ini terus, tapi nggak boleh berhenti dalam cuma 14 hari ini terus, tidak dijaga pun pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe Hongkarigas, salam sehat untuk kita semua. Menindaklanjuti undangan secara virtual oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Juli 2021 yang telah dilaksanakan tadi melalui rapat koordinasi virtual. DPW Indonesia Berhebat Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan tersebut dan mengamati serta mencermati dan akan melaksanakan anjuran, himbauan serta saran dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, di mana pada saat kesempatan tadi beliau menyarankan agar semua elemen masyarakat terlibat dalam mencegah penyebar luasan COVID, dan untuk itu Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda, Kabupaten Kota dalam melaksanakan PPKM level 3. Selain kami memberikan dukungan, kami juga memberikan sumbangsih saran pemikiran kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk siaran pers ini, yaitu yang pertama, mendukung dan menyambut baik serta turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan siap turut serta mensukseskan PPKM level 3 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, karena DPW Provinsi Kalimantan Tengah sudah terbentuk DPD-DPD-nya di 12 kabupaten dan 1 kota. Selanjutnya, kami juga memberikan dukungan kepada gubernur, baik secara pribadi maupun secara kedinasan beliau selaku kepala daerah dan selaku kepala pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu agar membuat aplikasi dalam bentuk sistem online hal berkaitan dengan pengaduan masyarakat, sehingga informasi yang didapat dari masyarakat bisa diterima langsung oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikelola oleh instansi terkait dalam bentuk aplikasi lapor atau pengaduan masyarakat, sehingga hal-hal berkaitan dengan wabah corona ini dapat ditindaklanjuti dengan responsif dan mengambil langkah-langkah strategis. Dan yang berikutnya, menindaklanjuti poin 1 tadi, kami percaya penuh dengan kepemimpinan Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Edi Pratowo dalam mengelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana peran gubernur sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penyelenggaraan PPKM level 3 ini. Poin 2, untuk pelaksanaan PPKM, apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi kami menyambut baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ormas, OKP, LSM, sebelum keterlibatan mereka di lapangan, agar tokoh-tokoh masyarakat tadi, ormas, OKP, LSM diberikan pembekalan atau pemahaman SOP terkait dengan pelaksanaan PPKM level 3, sehingga tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Kita bisa bertindak tegas tapi tetap humanis. Humanis menunjukkan bahwa kita tetap di dalam bingkai NKRI dan Huma Betang. Yang ketiga, kami melakukan survei atau kajian di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di daerah Kota Palangkaraya, melihat kondisi di lapangan bahwa
usul kami agar melibatkan atau menggiatkan atau memberdayakan Siskamling di lingkungan RT atau RW. Hal ini dapat membantu keterbatasan SDM. Seperti kita ketahui bahwa pihak terkait juga memerlukan tenaga-tenaga relawan yang siap sedia membantu mensukseskan PPKM level 3 ini di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi Siskamling adalah untuk melakukan penjagaan, memperketat atau pembatasan terkait dengan keluar masuknya tamu di lingkungan mereka. Dan diharapkan juga dengan digiatkan kembali Siskamling ini, lingkungan RT RW bisa terhindar dari penyebar luasan atau klaster baru di lingkungannya. Yang keempat, yaitu melakukan patroli bersama gabungan tetapi tidak konvoy. Patroli ini bisa melibatkan ormas, tokoh masyarakat yang bisa langsung memberikan edukasi ketika ada kerumunan, ketika ada pihak-pihak yang tidak mengerti dengan PPKM, dapat memberikan saran, pendapat, dan edukasi kepada masyarakat. Yang kelima, yaitu diharapkan juga dilaksanakannya PPKM level 3 ini otomatis menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyiapkan ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat, obat, vaksin, vitamin, dan sebagainya, serta menyiapkan SDM yang baik, terukur, dan juga mampu berkomunikasi baik dengan masyarakat, serta menyediakan fasilitas-fasilitas isolasi dan rehabilitasi yang memenuhi persyaratan. Yang keenam, membuat sistem koordinasi yang baik dengan mengadakan rapat koordinasi yang berkala. Nah, hal-hal yang telah kami sampaikan tadi bukan kami menggurui atau bukan kami lebih hebat dari pihak terkait, tetapi ini merupakan bentuk kepedulian kami, sumbangsi pemikiran kami, karena tadi waktu virtual kami tidak sempat untuk menyampaikan saran pendapat kami, sehingga kami menyampaikan melalui siaran pers ini yang kami tuangkan ke channel YouTube Indonesia Hebat Bersatu atau IHB. Sekali lagi, kami sangat mendukung apapun yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, karena Pak Gubernur melaksanakan undang-undang itu sendiri, dan kami sebagai masyarakat yang taat asas siap melaksanakan aturan yang disampaikan oleh Gubernur dan siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan pihak-pihak terkait. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dukungan kami untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk masyarakat, dan dalam bentuk doa kami semoga Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para pemimpin Kalimantan Tengah ini diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang untuk menjadi Kalteng semakin berkah, Kalteng sehat, bebas dari virus corona. Tabe. Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Bapak Haji Abu Bakar Sabran, yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kanwil Kementerian Agama, yang saya hormati Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta seluruh Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di hari yang penuh berkah ini, hari Senin, kita dapat bersama-sama dalam rangka rapat koordinasi mengenai COVID-19. Dan alhamdulillah Bapak Ibu,
dan hadirin tokoh masyarakat dan hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam. Saya Kalimantan Tengah. Yang kedua yang saya ingin sampaikan ringkas bahwa yang kedua ini sangat penting, yaitu mengenai COVID-19 yang terjadi di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, COVID-19 sudah 1 tahun lebih, sekarang sudah 1 tahun hampir 4 bulan. Perlu kita ketahui, korban pun berjatuhan banyak, ada yang selamat, ada juga yang meninggal. Hitungan saya, 1 minggu ke depan kita sudah menyentuh angka 1.000 orang, 1.000 lebih. Perlu Bapak Ibu lihat peserta koordinasi, pertama tokoh adat, tokoh agama, forum koordinasi umat beragama. Informasi ada 32.170, tapi saya yakin dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah di angka 2.700.000 sekian, 2.700.000. Saya yakin dari jumlah tersebut yang terpapar ada di angka di bawah 40%. Saya Kalimantan Tengah. Karena saya sendiri, Pak Bupati juga, Pak Bupati pasti mengetahui, Bupati, Wali Kota, tokoh adat, sampai tokoh agama, RT, Lurah, Camat, pasti mengetahui banyak masyarakat kita di sekitarnya, baik di RT, itu banyak sekali masyarakat kita yang hilang indera perasaan, indera penciuman, meriang dingin, ada batuk-batuk ringan. Ini tanda-tanda COVID. Bahkan banyak masyarakat pergi ke puskesmas menurut laporan yang kami data. Banyak sekali di puskesmas yang tidak bisa melayani dan kehabisan obat-obatan. Ini sangat miris sekali. Saya mengingatkan bahwa pentingnya yang kami sampaikan hari ini, pentingnya kebersamaan kita. Saya baca di situ Kota Palangkaraya, ini laporan dari tim Satgas. Kota Palangkaraya berada, konfirmasi yang namanya positif itu berada 9.112 orang. Tetapi saya yakin Kota Palangkaraya, dari penduduk Kota Palangkaraya 270 jiwa, 270 hampir 290. Itu hampir 40% pasti pernah kena COVID. Boleh kita cek. Kalau nggak percaya, kalau data ini saya nggak percaya. Kota Palangkaraya kalau melihat dari angka kematian sama dengan kabupaten lain, Kota Waringin Barat. Kita baca satu persatu, Bapak Ibu boleh lihat tabel. Dalam perawatan Kota Palangkaraya ada 1.265. Yang isoman di rumah banyak sekali. Isoman obat-obat tidak ada, meninggal. Oksigen tidak ada, meninggal. Karena parah langsung dibawa ke rumah sakit. Ditambah lagi, memang ini kembali kepada kepedulian kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu rapat tidak lain untuk menyikapi keadaan COVID di Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Saya minta pendapat dan sarannya nanti dalam diskusi dari Pak Kanwil, dari MUI, dari Pordayak dan yang lain yang hadir dalam perdoaan ini. Kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Karena tidak bisa diberikan kepada pemerintah sendiri. Sembuh di Kota Palangkaraya ada di 7.536 orang. Tapi saya yakin di Kota Palangkaraya pun mungkin dari 40% yang terkena, yang sembuh pun banyak. Nah, meninggal 311 orang. Ini Kota Palangkaraya. Itu 8 orang. Dan dari yang meninggal ini, Pak, kalau di DRT, satu RT satu orang meninggal, itu harus di tracking.
dites, tracking petakan, paling tidak 30 rumah, 30 kakak di RT itu dites. Tahu yang positif terkonfirmasi, itu langsung isoman yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Langkah-langkah ini harus kita ambil. Makanya hari ini saya ingin berbicara dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kalimantan Tengah. Nah ini Kotorin Barat sama tinggi, Kotorin Timur, Kapuas, ini Bapak Ibu sangat menyedihkan. Kita harus mengambil langkah. Nanti kita acara diskusi. Mungkin saya membacakan ini karena percuma juga saya sudah menyampaikan 1 tahun lebih. Langkah konkret, langkah nyata. Masyarakat sadar dari kami selaku pimpinan, Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ini langkah nyata yang harus dilakukan. Karena keselamatan masyarakat itu sebagian besar ada di kita. Saya Pak Ketua MUI dan tokoh-tokoh masyarakat, saya sudah memprediksi. Saya sampaikan ke Kadis Kesehatan Provinsi ini ada Pak Syuting. 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu saya sampaikan Pak Syuting. Ingat, kita bisa seperti India nanti, seperti negara lain. Siap nggak tabung oksigen? Siap nggak obat-obatan? Mungkin bukan anak buah saya di provinsi aja yang Berarti kurang. Kabupaten Kota sama. Usul diskusi Coba mencet lah. bupati monitor. Pernah nggak dapat laporan Ya, dari Kadis Kesehatan masing-masing kesiapan oksigen, kesiapan obat-obatan? Setelah ini diskusi. Mereka lapor Ya, pakai chat dulu. berapa kebutuhan, tidak pernah dihitung. Nah, betapa pentingnya rapat koordinasi ini. Harus menyiapkan. Vaksin oke, Oh, ini ada kita hand. usahakan maksimal. Sehen itu berarti melambai untuk lah. Kita bicara dengan Pak Menkes, bicara Pak Presiden, saya ulang beberapa kali. Mudah-mudahan Agustus ini bisa merata di seluruh Indonesia. Nah, langkah-langkah yang kita ambil, Pak. Saya mengundang tokoh agama. Perlu diingat bahwa COVID ini, organisasi-organisasi adat, COVID ini perlu kita ketahui, penularan itu lewat perjalanan yang lebih besar. Adanya kluster rumah tangga, kluster keluarga, kluster apalah namanya, perkantoran, semuanya dari perjalanan, Pak. Dari libur panjang, kegiatan keagamaan, saya akan melemparkan kepada umat Islam dulu, Pak. Saya ingin sampaikan begini, Pak Menak. Ini dari hati saya yang dalam. Kalau memang dosa itu ditanggung oleh kami selaku pimpinan, biar dosa itu kami yang tanggung, Pak. Tapi menyelamatkan orang itu lebih penting. Menyelamatkan manusia lebih penting. Agama apapun dia, suku apapun dia, wajib kita selamatkan. Untuk itu, Pak Ketua MUI, saya juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kalimantan Tengah, Pak Menang, saya meminta apabila ada kebijakan dari kami selaku gubernur ataupun para bupati wali kota Kalimantan Tengah, termasuk organisasi agama yang lain, agama-agama yang lain termasuk organisasi adat, kalau ada kebijakan-kebijakan yang kami ambil, tolong bersama, Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa tapi kita diskusi nanti. Tapi biarpun kebijakan itu ada di kami bisa mengatakan tutup ya tutup, bisa, Pak. Tapi kami ingin ini berjalan dengan keluarga dan harmonis. Rumah-rumah ibadah semuanya, Pak, seperti masjid, gereja, sudahlah, Pak. Azan silahkan
sholat silakan, tetapi yang ada makmurnya dan imam masjidnya aja Pak, menjaga masjidnya aja, maupun zona merah maupun zona hijau, mau oranye kan zona, kan saya nggak kenal zona sekarang Pak. Tapi yang nyata Kalimantan Tengah itu penduduknya Pak, ya saya sampaikan mungkin di bawah 40% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah itu sudah terkonfirmasi positif COVID. Kalau nggak percaya, hari-hari orang meninggal Pak, hari-hari orang meninggal Pak menang. Potret begini. Hmm. Kalau pengen ditanya. Iya. Pak Ketua MUI, Ketua NU, Nanti panggil. dari gereja, hari-hari orang meninggal Pak. Kalau kita tidak mengambil langkah, mau jadi apa Kalimantan Tengah? Obat-obatan kita kurang, oksigen, saya sampaikan Pak, oksigen kita cuma tahan sampai 6 hari 7 hari. Yang ada sekarang di rumah sakit. Sibukan. Kalau memang dikatakan jihad, Sampai kerjaan tak? ya kenapa nggak sampai meninggal aja, nggak usah nunggu terus ke rumah sakit belum pernah. Tunggu aja Bapak di aja tengah, tunggu aja di enak. gereja. Jangan membuat susah orang banyak Pak. Pemerintah sudah membuat keputusan Pak, mempertimbangkan Bapak Ibu, mempertimbangkan dari seluruh aspek ekonomi semuanya Pak. Kita perguruan tinggi ikut nggak nih Pak? Nggak ada. Tapi pimpinan perguruan tinggi sama gunakan grup, karena kita udah pakai digital dengan perhimpun BEM, HIMA semuanya kita buat. Apa bapak-bapak bantu pemerintah mengimbau anak-anak muda. Kita selesai Pak, nggak bisa dikendalikan. Saya ingin sampaikan Pak, kami ingin melaksanakan PPKM level 4 di beberapa kabupaten kota. Apakah tingkat RT seperti Kota Palangkaraya, dan kata tingkat kelurahan kalau memang dibutuhkan, bahkan kalau memang diperlukan tingkat kecamatan. Tapi ini butuh kebersamaan Pak. Jangan nanti mengadakan PPKM diperketat. Ada yang demo 400 orang, 300 orang demo, nggak pakai prokes lagi. Tapi ketika kena COVID lari ke rumah sakit. Malah demo juga di pinggir jalan biar sampai meninggal. Jangan membuat susah pemerintah. Pemerintah memang wajib ngurus Pak. Tapi yang lebih penting kesadaran kita bersama Pak. Satu contoh kalau saya ambil masjid lah. Masjid Raya Darussalam itu berapa orang pengurusnya? Paling-paling kan 11 orang, 15 orang. Nah, andai kata kita tutup dulu sementara Pak, karena Palangkaraya memang zona merah, level 4, mau level 3 Kak. Tapi angka kematian tinggi Pak Kemenak. Kalau andai kata dosa itu ada Pak, biar saya berdosa nggak jadi masalah Pak. Saya menanggung dosanya Pak. Ya langkah apa lagi yang harus kita ambil 1 tahun lebih Pak. Kalau kita tidak mengimbau ke organisasi sosial keagamaan, saya ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, nah ada MUI, NU, Muhammadiyah, organisasi organisasi adat, pelaksanaan acara adat dulu, tunda dulu. Kita belum normal, vaksin belum mencapai target. Kalau vaksin nanti di bulan Oktober atau bulan 11, bulan November, bulan Desember, kita sudah 80%, 100%. Silahkan Pak, pasti pemerintah akan membuka seperti negara-negara lain. Itu pun dan prokes Pak, kita tidak hidup yang seperti biasa-biasa lagi, yang seperti dulu. Apalagi ada pidato Pak Presiden menyampaikan ada varian baru lagi yang lebih cepat penularannya. Nah, kalau kita nggak jaga-jaga Pak, baik pun dari segi pemerintah menyiapkan semuanya, sarana kesehatannya, obat-obatannya, ini kematian akan terjadi terus.
gereja andai kata cukup penjaganya dengan berapa orang dan pembersihnya, harus ada acara kerohanian di situ. Di vihara, di mana semuanya sama. Silakan, Pak. Tapi tidak lagi merumunkan masyarakat sementara kita pelaksanaan untuk penekanan mengendalikan COVID. Menurunkan angka kematian. Dan langkah pemerintah nanti, Pak, kami itu berusaha. Kami itu, Pak, hari Sabtu Minggu, Pak, kami rapatkan, Pak. Dan Pak Kapolda dan Forkopimda. Dan Pak Suyuti, Dinas Kesehatan Provinsi, penanganan Kota Palangkaraya ini kayaknya ini, Pak, RT harus lockdown. Beras kita siapkan, sembako 9 toko kita siapkan, susu untuk ibu-ibu hamil kita siapkan, untuk anak bayi. Kita udah memikir sudah mau bilang ke sana, Pak. Tetapi kalau kita bilang ke sana, Pak, kalau masjid, andai kata, mohon maaf, Pak, gereja, andai kata hari-hari tertentu masih penuh, masih full, Pak Kemenak. Jadi percuma, Pak, kita bilang itu. Percuma, Pak Kemenak. Andai kata hari Minggu, Sabtu gereja full, habis itu di umat Hindu apa namanya? Pura full. Pak, sudah lah, Pak. Ini penyakit yang tidak bisa kalau kita harus menawar, Pak. COVID tidak kelihatan, tidak tahu penawarnya. Entah kalau dari MUI, adakah dari Islam itu bahwa melawan COVID ini meninggal, ketika meninggal itu jihad? Saya nggak tahu, Pak. Kalau bagi saya itu suatu kebodohan. Dulu juga zaman kekhalifahan Umar bin Khattab pernah penyakit taun kalau nggak salah ya. Negeri Syam, di beberapa negeri di Syria. Itu juga Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan tidak boleh ke negeri yang tersebut, orang di negeri tersebut tidak boleh keluar dari negerinya, dan orang tidak boleh berkunjung ke situ juga. Nah sama kalau kita ambil berbasis Kota Palangkaraya atau berbasis kabupaten, andai kata RT yang sudah di lockdown, maksudnya di lockdown, Pak. Kenapa harus di lockdown? Mobilitas RT, orang-orang di RT itu dirumahkan, Pak. 14 hari. Lihat lagi 14 hari. Bukan mempersusah masyarakat untuk keamanan. Nah, sembako pemerintah yang menurunkan. Kami sudah terancang untuk beras apakah 20 kilo per kakak. Terus ada bantu-bantunya termasuk susu, apa semuanya kita siapkan, Pak. Vitamin. Sama lockdown tersebut, Pak Kemenak. Ya, tapi ini mohon dukungan. Acara-acara adat yang mengumpulkan dan perkawinan adat, apakah acara perkawinan, memang dari pusat sudah menyampaikan bahwa boleh sekian orang, Pak. Tapi nanti kami rapatkan secara teknisnya lagi dengan Forkopimda untuk di daerah kita di Kalimantan Tengah. Langkah-langkah kita, Pak, ke depan tetap sama. Bahwa kami ingin mengambil langkah-langkah tetap keluar masuk Kalimantan Tengah mudah pesiar. Andai kata Pulau Jawa dengan tidak pesiar, Kalimantan Tengah tetap tidak pesiar. Warga negara asing masuk ke Kalimantan Tengah harus karantina 14 hari. Tidak ada tawar menawar. Karena kemarin kejadian dari warga negara Tiongkok yang di PLTU kita kebobolan. Saya nggak ngerti dari pintu mana mereka masuk. Tapi nyatanya warga Gunung Mas itu terpapar dari PLTU, tambang dari warga negara asing dari Tiongkok. Yang di Jakarta sama, orang Palangkaraya ke sana ketemu dengan warga negara asing dari Tiongkok, terpapar juga kena. Itu awal varian Delta masuk Kalimantan Tengah 17 Maret. Nah, kita itu belum ada alat di Kalteng, Pak. Pak Kemenak, Pak Ketua MUI, Ketua NU, Ketua Pordayak. Ini mohon dukungan seluruh adat, Ketua DAD, LDI, para uskup. Ini
Ini cuma bisa kebersamaan Pak yang bisa menanggulangi COVID ini Pak, melawannya. Pemerintah ambil langkah, dapat dukungan dari seluruh unsur yang saya sebutkan tadi. Kita tingkatkan prokes kita di pasar-pasar. Sekarang alhamdulillah di Kota Palangkaraya pasar hampir 90% sudah melaksanakan ini. Sopir-sopir sudah dilaksanakan ke Kapolda, semuanya rata-rata pakai masker, alhamdulillah. Ini terus, tapi nggak boleh berhenti dalam cuma 14 hari ini terus, tidak dijaga pun pakai masker. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini terjadi, Pak. Untuk itu sekali lagi, Pak, saya menyampaikan, saya tidak perlu membacakan persen-persennya, Pak. Saya langsung sebut bahwa acara hari ini masalah COVID. Kami juga perlu kami sampaikan dengan tokoh agama dan organisasi adat. Sekarang sudah mengambil langkah mengumpulkan seluruh perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah untuk memberi bantuan berupa barang sembako. Kami sudah mengimbau kepada perusahaan tersebut, mudah-mudahan dalam 10 hari ini terkumpul, dan di Kota Palangkaraya kita perketat Pak, di beberapa kabupaten kota. Tapi ada yang skala RT. Kalau zona merah mau zona hijau Kota Palangkaraya, saya mohon Ketua MUI, Ketua NU, tolong Pak, karena di sini Pak Kapolda, Pak Gubernur, di sini mohon apa di bawah ketiak kami, Pak Rektor UPR, kalau nggak salah karena COVID beliau. Ini sudah hilang Pak dulu. Kita coba lihat 14 hari kami maksimalkan masalah bantuannya, termasuk vitaminnya. Hari ini kami segera order vitamin Pak, membeli vitamin besar-besaran untuk sekitar 300.000 orang. Nanti kami bagikan di zona-zona merah termasuk kota-kota yang lain. Dan oksigen juga sama. Ini memang dibutuhkan. Ini semua orang butuh oksigen Pak. Di Bontang itu tidak mampu Pak melayani, cuma diarahkan ke Pulau Jawa. Hakim itu dapat bagian sedikit juga. Kita kalau nggak salah cuma untuk 7 hari Pak Suti ya yang ada. Nah, coba bayangkan. Ini kalau ada ambil yang kena itu, andai kata yang kena ini aja ada 10%, 20% aja yang kena. Oksigen nggak ada, meninggal semuanya Pak. Yang ada ini kena nggak ada oksigen Pak. Kalau kita bicara takdir, apakah ini takdir? Ini kebodohan manusianya Pak. Kalau bicara takdir, coba aja kalau orang luka, tabrakan, berdiri di jalan terus ditabrak. Kalau bicara takdir, meninggal nggak kira-kira? Ini kan sama Pak. Oh kalau ini begini, kalau dilarang oh itu pimpinannya tidak punya agama. Nah Bapak Ibu, Bapak dari urusan keagamaan, organisasi adat, dari organisasi dari organisasi adat, pertama tolong dibantu Pak, kami pemerintah daerah, kabupaten kota. Dari NU, dari Muhammadiyah, tolong bantu Pak sampai dan umat Islam di Kalimantan Tengah. Nah, dari Hindu juga sama, dari agama Buddha juga sama, Ostur, agama Nasrani, para pendeta, tolong sampaikan pesan saya Pak, bahwa COVID ini kita tidak takut, memang ada di mana-mana Pak. Nah para rektor, para perguruan tinggi, harapan saya diperhatikan para mahasiswa-mahasiswinya supaya tidak ada demo di Kalimantan Tengah. DKI Jakarta itu penuh dengan politik. Provinsi ada beberapa provinsi yang penuh dengan trik politik. Tapi harapan saya di Kalimantan Tengah tidak perlu Pak ditahan, menahan diri, bersabar. Karena pemerintah susah, tahap susah pemerintah. Nakes Pak, banyak yang gugur, banyak yang kewalahan. Dokter juga ada yang meninggal juga di Kalimantan Tengah.
tadi malam Dirut Utama Bang Kalteng, Komisaris Utama Bang Kalteng, Bapak Rosehan, kena juga, meninggal juga karena COVID juga, Pak. Nah, coba kita masing-masing menarik diri, Pak. Apa masalahnya, ada di mana sumber masalahnya? COVID-nya harus dilawan dengan cara apa, Pak? Kita sama-sama, kan sudah 1 tahun lebih nih, Pak. Kita melihat introspeksi diri kita masing-masing, menganalisa, oh COVID ini dari mana awalnya semuanya. Apakah dari dapat perjalanan, di rumah-rumah ibadah, di perkawinan. Kalau andai kata ada acara vaksin, penumpukan itu vaksin, Pak. Kita belum mendapatkan pola yang betul-betul baik untuk penanganan vaksin. Yang instruksi dari rumah ke rumah, apakah itu memungkinkan? Nah, mari Pak, kita sama-sama merenungkan untuk melawan COVID, langkah apa yang harus kita ambil. Tapi kalau bagi diri saya, Pak, kalau melihat dari perjalanan 1 tahun lebih ini, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, semuanya itu kesadaran kita, Pak. Kesadaran kita pribadi. Kita ada keluarga, terus ada kehidupan, ada masyarakat yang lain. Kalau kita kena, berarti kena keluarga, terus menyebar ke masyarakat. Ya, satu-satunya cara ya prokes, Pak. Perjalanan yang tidak perlu kita menahan diri. Nah, untuk para bupati, wali kota, terus para pimpinan perguruan tinggi, warganya yang mau Kota Palangkaraya atau sebaliknya orang Kota Palangkaraya menuju rumah, tidak usah dulu bepergian. Apakah mendatang hajat pernikahan, apakah dan alasan apakah, ya kecuali khusus andai kata ada kematian. Tapi kalau kematian karena COVID, kita harus didoakan Pak, dari jauh. Ini meninggal om saya, Pak Rosehan itu, saya panggil paman. Kemarin bibi saya di Pemangku meninggal juga, nenek mertuanya oleh Pak Parasit meninggal juga, umur 113 tahun, COVID juga, Pak. Nah, ini harus kita sadari, Pak. Mari Pak bantu pemerintah semuanya, seluruh masyarakat Kalimantan yang bergerak, sadar prokes itu penting. Nah, organisasi keagamaan kembali kepada rumah ibadah masing-masing. Kalau ada himbauan dari pemerintah, ayo Pak, mari sama-sama, Pak. Ya, Pak Kemenang. Mohon bantuan Pak Kemenang. Bapak pas masuk menanggal keadaan COVID, Pak. Mungkin beberapa hal itu yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu, dari organisasi keagamaan, dari tokoh adat, dan perguruan tinggi. Terima kasih atas bergabung dalam virtual. Selanjutnya, kami setelah ini mungkin lebih banyak koordinasi teknis di tingkat kami, Pak. Selanjutnya kami lebih banyak diskusi di lapangan.